Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pembelajaran matematika kelas 11. Meskipun kita masih pembelajaran secara online. Seperti itu ya. Yang diharapkan insya Allah pembelajaran ini akan menjadi barokah buat kita semua. Oke? Minggu kemarin kita sudah belajar namanya limit fungsi dari segi pengertian saja, ya kan? Untuk sekarang ini Bapak akan menjelaskan pengertian limit secara kan ada yang bilang, "Pak, aduh kurang ngerti, nah maksudnya gimana tentang limit?" Nah gitu. Oke, untuk minggu ini Bapak akan menjelaskan secara singkatnya saja ya, pengertian limit itu apa gitu. Limit itu apa gitu kan, apa katanya gitu kan. Nah, kita mengambil dari judul bab ini aja dulu ya. Nah, pengertian dari limit fungsi. Bapak akan membedah dari kata per kata, dari kata limit dan fungsi. Kita bahas dulu dari limit. Limit itu apa sih? Nah, mungkin untuk sebagian orang udah mendengar, sering mengucapkan mungkin ya. Tapi yang familiar banget gitu ya. Familiar. Familiar banget gitu kan. Biasanya digunakan kata unlimited. Nah, paling sering mungkin kayak gitu ya kata-kata ini yang dipakai. Biasanya ini dipakai di kata apalah? Biasanya kan pernah dengar dari kuota ya, kuota unlimited katanya gitu. Jadi artinya unlimited itu apa? Tak terbatas. Batas katanya tuh seperti itu serapan dari kata bahasa Inggris sih, itu bukan bahasa kita, bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda. Nah, untuk sekarang ini yang kita pelajari kan limitnya tersendiri. Artinya itu apa kata limit? Kalau ini tak terbatas, kalau limit aja apa? Berarti ini ada batasnya, batas. Ada batas. Namun arti kata batas ini disinonimkan dalam pembelajaran matematika dengan artinya itu limit adalah mendekati gitu. Batas ini teh. Batas ini tentunya berhubungan dengan jarak, bukan batas diri kamu, bukan. Tapi ada jarak, ada interval kayak gitu. Batasnya seperti apa? Cuman si limit ini tidak pas. Misalkan ini kota Bandung. Ini kota Bandung, kita berangkat dari Garut. Nah, tidak mendekati, tidak pas ke si Bandungnya, ke kota Bandungnya. Mungkin dia teh nyimpang heula ka Ranca Ekek gitu. Di Ranca Ekek batasna teh. Nah, mendekati Bandung. Jadi abdi bade ka Bandung sebenarnya mah cah nepi Bandung. Tujuan nama sanes ka Bandung nah, tapi ka Ranca Ekek nah, karena Ranca Ekek itu terletak di Bandung misalkan kayak gitu. Atau ka Gede Bagena gitu. Jalan Garut kan kadinya. Nah, gitu. Nah, gitu. Arti dari kata limit itu mendekati. Oke. Tujuannya mah ka Ranca Ekek. Cuman Ranca Ekek tuh di wilayah Bandung kan, tentunya di daerah kabupaten sih, Kabupaten Bandung. Nah, itu mendekati, artinya mendekati Bandung, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, sekarang kata fungsi. Fungsi. Oke. Fungsi. Ya, ini mah paling sering diucapkan. Banyak pasti udah pada tahu. Bapak punya apa ini? Ballpoint, pulpen, itulah. Nah, itu fungsinya buat apa? Buat nulis, ya kan? Buat nulis. Nah, seperti itu. Fungsi juga sama. Apakah ini limit fungsi itu? Fungsinya limit atau limit itu berfungsi? Yang mana? Ya sama aja. Artinya kan gini. Bapak punya pulpen. Pulpen ini berfungsi untuk menulis di kertas kan? Di kertas kan di sini. Bukan di tangan gitu coret-coret kayak gini, bukan. Nah, tapi menulisnya di kertas, oke? Nah, limit pun sama. Di limit fungsi itu
punya nilai, punya angka yang harus ditempatkan pada namanya fungsi ini. Fungsi ini sebagai wadahnya, sebagai tempatnya. Kayak gitu. Pulpen dituliskan di tempatnya, di mana? Di kertas. Nah, limit pun sama. Limit punya angka, punya nilai, harus ditempatkan pada tempatnya, yaitu fungsi ini teh gitu. Bisa dipahami ya dari pengertian ini. Ini pengertian secara bahasanya dulu. Oke? Sudah dijelaskan secara pengertian limit fungsi. Nah, sekarang lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu limit fungsi aljabar. Sama halnya pengertian tadi, sekarang fungsi limit terhadap aljabar. Tentunya aljabar sudah mengenal ya, yang ada X, ada Y, kayak gitu. Kita akan mempelajari tentang itu. Oke, kita langsung aja cara penulisan tentang limit dari contoh soal aja langsung. Bapak punya contoh soal ini ya. Contoh. Nah, diketahui. Oke, diketahui. Ada fungsi fx. Ingat ya, f ini adalah fungsi, artinya fungsi x, atau ini ada wadahnya, tempatnya, seperti hal tadi. Ingat, pulpen ditempatkan di kertas untuk menulis. Fx ini adalah tempatnya. Ingat, awas, ini tempatnya atau wadahnya. Oke, x tambah 3. Tentukan nih ya, pertanyaannya, nilai nilai fx jika x mendekati 2. Nah, itu ada kata mendekati, artinya itu adalah menggunakan fungsi limit. Oke, cara pengerjaannya kita ganti ballpoint ya. Nah, caranya untuk menyelesaikan soal ini artinya gini, kita nulis limit. Nih, cara penulisan limit yang benar. Kita tulis lim, disingkat. Artinya itu limit x mendekati 2. Oke, tulis yang ini, x mendekati 2. Nih, gini cara penulisannya. X tambah 3 dituliskan. Hasilnya berapa? Titik-titik. Nah, diingatkan kembali ya. Nah, untuk limit ini, cara penulisannya nggak boleh jauh-jauh. Misalkan limit, lim, gitu kan? Tulisannya. Kalian nulisnya kayak gini. Bapak ulang. Limit x mendekati 2. Nah, ini nggak boleh jauh-jauh. Harus dekat gitu. Nggak boleh jauh seperti ini. Nggak boleh ya, meskipun sekarang ini lagi social distancing gitu ya, harus jaga jarak. Untuk limit ini harus adekan lah, udah adek gitu lah, rada adek. Jadi nulisnya lim x menuju 2 atau mendekati 2, seperti itu. Oke, nah kita lanjut lagi ke sini. Nah, tinggal masukin aja berapa hasilnya, nah gitu kan tadi teh. Limit x mendekati 2 dari fungsi x tambah 3, tinggal masukin aja, nggak usah repot-repot, nggak susah. X nya ini diganti oleh 2, kita tulis ya, sama dengan masukin si 2 ini, masukin ke x. Ingat ya pengertian limit tadi, jadi masukkan aja, tempatkan pada wadahnya. Ganti x ini oleh 2. Jadi 2 ditambah 3. Hasilnya berapa? Berapa? 2 ditambah 3. Oke? Gampang kan? Berapa hasilnya? 5. Itu seperti itu. Contoh soalnya. Lebih gampang kan? Ini adalah dikenal dengan istilah memasukkan ini, namanya adalah substitusi. Itu baru contoh soal 1 aja. Oke? Kita lanjut ke soal 2 nih. Ada tingkatan nih yang agak lebih sulit dikit. Nah, limit, misalkan contohnya Bapak ganti deh pakai kertas yang tadi. Contoh nih, contohnya ini. Contoh lagi. Hitunglah
Hitunglah nilai limit fungsi berikut. Nah, kayak gitu. Nah, bisa dibaca ya? Terbaca semua? Oke. Nomor 1. Limit X mendekati 2 untuk fungsi X kuadrat min 3X min 10. Berapa hasilnya? Kayak gitu. Kita akan jawab ya. Oke. Kita ganti pulpen. Tinggal masukin kayak tadi. Sama dengan 2-nya masukin ke sini. Berarti X-nya diganti oleh 2. Berarti 2. Pangkat berapa? Pangkat 2. Ya kan X kuadrat. Dikurangi 3. X-nya diganti. Ganti oleh apa? Oleh 2 kan? Nah, kayak gini. Tuh. Si X ini berubah jadi 2. Nah, apa dikurungan? Iya, jelas kan si X ini kan berubah jadi 2. Gitu. Jadi berubah angka 2. Ngarah ada batas. Dikurangi 10. Oke. Sama dengan 2 kuadrat berapa? 4. Dikurangi. Ini artinya perkalian. 3 kali 2 berapa? 6. Dikurangi berapa? 10. Coba hasilnya berapa? Ini tambah ini. Ini kurang ini berapa? 2 min. Ya kan? Min 2 dikurangi 10. Berarti min 12. Oke. Semoga pada paham ya. Nah, kalau belum paham silakan ulangi lagi aja. Nah, diputar kembali yang awal. Sekarang soal nomor 2 kita bahas. Coba limit X mendekati 1. Ya, gitu. Untuk soalnya fungsinya 2X min 3 dikuadratkan per X tambah 1. Nih agak lebih sulit lagi. Nah, ya tinggal gampang, tinggal masukkan saja kan. Kayak tadi. Sama dengan, udah di sini sama dengannya ada. Oke. Kita ganti X-nya itu sama 1. Berarti kita tulis ulang. Tulis ulang aja langsung. Kurungan 2. X-nya berapa? 1. Dikurangi 3. Kurung tutup. Ya kan sama? Pangkatkan 2 per X tambah 1. X-nya berapa? X-nya itu 1. Ditambah 1. Gitu kan? Nah, kita hasilnya kita hitung. 2 dikali 1, 2. Kurangi 3. Dipangkatkan 2. Gitu kan? Ini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Gitu. 2 kurangi 3 hasilnya berapa? Min 1. Tapi ini dikuadratkan, ingat. Ya, dikuadratkan per 2. Min 1 dikuadratkan hasilnya jadi min 1 dikalikan min 1. Gitu kan? Hasilnya 1. Min kali min plus. Gitu kan? 1 per 2 atau setengah T ya. Gitu. Itu soal nomor 2. Apakah paham? Ya, semoga paham ya semuanya. Bisa dipahami. Perlu lagi soal? Oke lah, gitu. Kasih contoh soal yang ketiga. Ketiga kita ya. Ada soal nih, limit X mendekati 3. Kayak gitu. X mendekati 3. Pengen soal yang agak susah, pakai akar A biar agak mikir. Oke. Ininya X pangkat 2 ditambah 7. Nah, berapakah hasilnya? Ya tinggal masukin aja. 3-nya masukin ke X. Akarnya jangan lupa ditulis. Nah, gitu ya. Masukin 3 pangkat 2
ditambah 7. Oke, 3 pangkat 2 berapa? Ayo, 3-nya 2 itu bukan, berat ini artinya 3 kali 3 ya, artinya ini 9 ditambah 7. Akarnya mana? Ya kita gambar 9 ditambah 7 sama dengan 16. Akarnya mana? Masih ada. Akar 16 berapa? Akar 16 itu adalah berapa? 4. Paham ya? Paham semua? Ya, Bapak harapkan ini paham semua tentang pembahasan ini. Ini baru 3 contoh soal saja. Kayak gitu. Oh iya, harus diingatkan kembali tentang limit ini ya. Limit itu ada nilai yang tidak boleh sampai terjadi gitu ya, nilainya atau hasil akhirnya. Ini kan hasil akhirnya itu 4. Yang tadi itu hasilnya setengah min 12. Ini boleh-boleh saja. Yang nggak boleh, yang diharamkan untuk materi limit fungsi ini adalah salah satunya 0/0. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Nilai-nilai yang nggak boleh. Nah, terus apalagi? Misalkan yang nggak boleh pokoknya yang per 0 ya. Misalkan 1/0, ini nggak boleh. 6/0, ini nggak boleh. Ini hasilnya semuanya tak. Kalau ini khusus ini ya, hasilnya tak hingga. Kalau 0/0 ini tak terdefinisi. Kayak gitu. Jadi ini hasilnya tak hingga. Jadi batasnya nggak tahu sampai mana. Itu limitnya tuh. Kalau ini tak terdefinisi, jadi mau tujuannya kemana gitu kan istilahnya limitnya itu. Ini nggak batasnya nggak tahu sampai mana karena tak terbatasnya unlimited. Kalau ini tak terdefinisi karena nggak tahu sampai mana atau namanya apa tempatnya itu. Seperti itu. Ya, ini hal-hal yang tak boleh, harus dicatat. Tak boleh yang terjadi menyelesaikan nilai yang haram dalam pembelajaran limit gitu. Oke, dilanjutkan lagi ya. Tadi kan yang nggak boleh 0/0 gitu kan. Terus 6/0. Nah gitu. Ini boleh sih yang ini ya, ingatkan lagi. Ini kan hasilnya tak hingga, berarti artinya si limit tersebut ya, hasilnya itu jaraknya itu tak hingga. Kita nggak tahu luasnya berapa, panjangnya berapa, pokoknya mah itu panjangnya itu tak hingga, kayak gitu, unlimited banget lah gitu hasilnya tuh. Yang ini yang nggak boleh tuh ini tadi katakan. Oke ya, pokoknya mah yang si ini itu boleh, artinya jaraknya itu tak hingga, unlimited. Oke, menuju tak terbatas dan melampauinya. Oke, gitulah. Mungkin itu Buzz Lightyear yang mengikuti konsep limit ini. Nah, ada nggak soal yang menjurus yang hasilnya 0/0? Kemungkinan banyak sekali si soal limit ini menjebak ke arah sana. Contohnya ya, contoh nih, si limit ini ya, yang hasilnya 0/0 kita cari, misalkan contoh satu lagi. Tadi nomor berapa sih? 4 ya, nggak apa-apa, contoh satu lagi lah. Limit x menuju 3 atau mendekati 3, x kuadrat min x min 6 per 2x kuadrat min x min 15. Oke, kayak gitu kita masukin kayak tadi penyelesaiannya. X nya ganti ke 3, berarti 3 kuadrat min 3 min 6 ya kan. Yang bawahnya 2 dikalikan 3 dikuadratkan ya kan. Panah ini di kurungan ya, karena ini ada 2, itu maksudnya bukan nilainya 2, berarti ini ada angka dan ada huruf gitu, jadi di kurungan. Oke, min 3 min 15. Ini berapa hasilnya? 3 kuadrat 9 kan. 3 kali 3 kurangi 3 kurangi 6
per 3 pangkat 2 9. 9 kali 2 18 dikurangi 3 dikurangi 15. Oke, hasilnya 9 kurangi 3 6, ya kan? Oh maaf nggak kelihatan. Nah 9 kurangi 3 kurangi 6. Oke, itu kan 9 kurangi 3 6. 6 kurangi 6 0. Oke, 18 kurangi 3 15. 15 kurangi 15 0. Oh ini nggak boleh ternyata. Lantas cara penyelesaian yang gini gimana Pak? Oke, contoh soal ini kita bahas di sini. Oke. Nah, contoh soal ini kita tulis ulang. Limit X mendekati 3 X kuadrat min X min 6 per 2X kuadrat min X min 15. Oke. Dengan cara penyelesaiannya itu adalah dengan cara namanya pemaktoran. Nah, pemaktoran namanya pempaktoran. Maaf. Pempaktoran namanya. Seperti itu. Dengan cara pempaktoran, ya udah si limit yang tadi, yang ini kita jawab di sini. Limit X menuju 3 atau mendekati 3, ya. X-nya pemaktoran tuh yang kalian tahu kan ini dengan dibagi kayak gini, difaktorkan, ya. Nah, ini pembelajaran waktu kelas 10 sudah dipelajari ya, tinggal melanjutkan sekarang ke sini. Dari SMP juga sih udah ada kayak gitu. Oke, lanjut lagi ya. Pemaktoran perkalian yang hasilnya 6, 3 dan 2 gitu kan. Ini perkalian, ini penjumlahan. Penjumlahan yang hasilnya min 1 berarti min 3 plus 2, ya kan. Gaduh hutang tilu dibayar 2, nyesa hutang nah hiji gitu kan. Nah di sini teh memiliki nilai min 1 kayak gitu ya. Oke, paham ya? Ini perkalian antara X dan X. Oke. Yang satu lagi yang ini perkalian yang hasilnya 15. Berarti 5 dan 3, ya kan? Nah, kayak gitu. Min. Berarti yang ini positif, ini negatif. Ini hasilnya 2X, berarti perkalian yang hasilnya 2. 2 kalikan 1, berarti ini 2X, ini X kayak gitu. Nah, ini udah difaktorkan. Jelas kan? Nah, udah gitu. Kita lanjut lagi. Oh, ternyata ini ada bilangan yang sama, X min 3 dan X min 3 juga, ya. Kayak gitu. Nah, kalau udah sama gitu, kita boleh mencoretnya. Karena udah sama, coret aja. Coret. Ini juga coret. Seperti itu. Tinggal nyisa apa? Limit X menuju 3. Oke. Sisa apa? Ini X plus 2 per 2X plus 5. Nah, kalau udah gini, kita masukkan coba. Si X-nya ganti oleh 3. Sama dengan 3 ditambah 2 per 2 dikalikan 3 ditambah berapa? 5. 3 tambah 2, 5. Ini berapa? 2 kali 3, 6. 6 tambah berapa? 6 tambah 5? Berapa? 11 ya? Nah, ini hasilnya. 5 per 11. Gitu. Tadinya kan ini nilainya tuh 0 per 0. Karena ini salah. Ini nilainya haram. Haram. Gitu. Yang tidak bolehkan. Gitu ya. Pamali. Gitu. Jadi kita harus dengan cara pemfaktoran kayak gitu. Paham ya? Kalau menemukan soal yang kayak gini.
Kita lanjut lagi. Contoh soal yang kedua lah. Kalau hasilnya 0/0, ada cara dengan pemfaktoran. Terus selain itu ada lagi. Misalkan yang akar, Pak, gimana caranya? Kalau yang akar, misalkan ini ada soal yang kedua, limit misalkan x menuju 2, x min 2 ini fungsinya, akar x kuadrat min 4. Nah gitu, kita pakai cara yang ini juga, tapi kemungkinan ini hasilnya 0 sih. Coba kita tes ya. 2 kurangi 2, masuk ini langsung, hasilnya 0 kan? 0 ya kan. Yang ini yang bawah 4, ini kan 2 pangkat kan 2, 4 kurangi 4, 0 juga. Kemungkinan nanti 0/0, berarti itu nggak boleh. Ya udah, kalau yang gini gimana Pak caranya? Dengan cara yang tadi pemfaktoran, ini dengan cara merasionalkan. Oke. Nah, kayak gitu. Kita jawab aja pertanyaan ini. Kita tulis ulang. Limit x menuju 2 atau mendekati 2, x min 2 per akar x kuadrat min 4 dikalikan. Nah, untuk merasionalkan kita harus mengkalikan akar yang sama. Yang memiliki akar di sini yang mana? Yang ini kan? Ya, tinggal kalikan aja. Tulis ulang, x kuadrat min 4 per akar x kuadrat min 4. Kayak gitu. Terus gimana lagi? Ya kaliin aja. Nah, hasilnya kita tulis lagi sama dengan jangan di sini ya nulis sama dengannya, tapi di sini di belakang, limit x mendekati 2 kayak gitu, x min 2 ini dikalikan ke sini, x min 2, oke, kurungan akar x kuadrat min 4 per, kalau akar ketemu akar dikalikan, itu akarnya jadi hilang. Oke, karena hilang, ini hasilnya x kuadrat min 4. Udah beres Pak? Belum beres, kita lanjutkan lagi. Ini kalau dimasukkan masih 0, kemungkinan 0/0 lagi. Ini gue masukkan 2 kurangi 2 kalikan ini, masih 0/0. Caranya gimana? Yang bawah kita faktorkan kayak gitu. Limit x mendekati 2, x min 2 akar x kuadrat min 4 per, ini difaktorkan perkalian yang hasilnya 4, 2 kali 2 gitu kan. Karena ini hanya 2 aja gitu ya, kita bisa langsung yang satu. Ini kan di sini 0, artinya tuh kosong, di sini kan kosong. Kalau soal yang tadi yang ini kan isi, nah ini kan isi, itu kan isi 1. Kebetulan ini kosong, berarti penjumlahannya hasilnya 0, berarti ini plus 2, ini min 2 ya kan. 2 dikurangi 2 itu hasilnya 0. Oke, paham ya? Ini kosong kan, nggak ada, artinya itu 0. Oke. Nah, perkalian yang hasilnya x, ya x. Nah, yang sama itu kita coret, x min 2, x min 2, sisanya apa? Tinggal tulis ulang. Lim sama dengan, ingat sama dengannya di sini ya. Ini rada adokan, x mendekati 2, sisanya apa? X kuadrat min 4 per, akarnya lupa. Nah, tulis lagi akarnya, x plus 2 gitu. Tinggal masukin. Sekarang coba tes ya, kita masukkan berapa? 4
akar 4, ya kan? 2 pangkat 2, 4. Kurangi 4 per 2, masukin 2 tambah 2 ya. 2 tambah 2 sama dengan ini 4 kurangi 4 akar 0, berarti 0 aja. Ya. Per berapa? 2 tambah 2 4 ya. 4, 0 per 4 itu berapa isinya? Tak hingga. Kayak gitu cara penyelesaian soal-soal yang hasilnya 0 per 0 menjadi nilai dan bermakna. Oke, untuk itu Bapak punya oleh-oleh untuk pembelajaran di rumah. Silakan catat pembelajaran kali ini ya. Nah, itu catat, dan ini ada oleh-oleh buat kalian. Silakan kerjakan dengan waktu yang tersisa. Nah, nanti upload ya, Bapak akan share linknya. Nanti kalian upload catatan dan upload soal juga. Nah, silakan tulis dan catat catatan ini, video ini ke dalam buku catatan, dan silakan tulis juga latihannya. Kalau di jeda, di pause, silahkan, mau di screenshot juga silahkan ya, bagaimana itu terserah kalian. Yang penting materi ini bisa diserap menjadi ilmu yang baru buat kalian, kayak gitu ya. Untuk kedepannya Bapak tentunya ingin sekali bertemu dengan kalian semua, khususnya kelas 11 IPS gitulah, yang Bapak tahu sosialisasinya kelas IPS itu luar biasa. Kayak gitu ya, mantap ya. Ya, alhamdulillah Bapak akhiri aja pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.